Raudhah atau Taman Surga di Masjid Nabawi Madinah menjadi tempat terbaik untuk berdoa agar doa-doa yang dipanjatkan terkabul. Penting untuk dipahami batasan raudhah serta tempat-tempat khusus tempat dulu Rasulullah kerap berdoa. Subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih semangat berkarya menghasilkan konten bermanfaat. Jazakumullah subscriber. Masjid Nabawi di Madinah merupakan masjid suci nomor 2 bagi umat Islam setelah Masjidil Haram di Makkah. Jamaah dari berbagai penjuru dunia, termasuk dari Indonesia, ziarah ke masjid yang dibangun oleh Nabi Muhammad. Di dalamnya terdapat makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama 2 sahabatnya, Abu Bakar radhiyallahu an dan Umar Khattab radhiyallahu an. Tempat paling mustajab untuk berdoa di Masjid Nabawi adalah Raudhah, sebuah tempat kecil yang kini berada di dalam Masjid Nabawi di Madinah. Tepatnya berada di antara rumah yang kini jadi makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mimbar yang beliau gunakan untuk berdakwah. Keutamaan salat di Masjid Nabawi karena pahalanya 1000 kali lipat dibandingkan salat di tempat lain, kecuali Masjidil Haram yang 100.000 lipat, seperti hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim. Banyak jamaah yang pergi dan antre ke Raudhah Taman Surga, tapi tidak tahu persis batasnya. Ciri khas Raudhah ditandai kapet berwarna hijau muda. Nah, jamaah sebaiknya mengetahui beberapa tempat terbaik untuk berdoa, karena dulu Rasulullah bersama sahabat kerap berada di tempat-tempat tersebut. Ada 6 tiang atau ustuwanah penting yang ada di dalam Raudhah dan memiliki kisah serta rahasia yang menarik. 3 tiang berderet di pinggir makam As-Sarir, Al-Hars, Al-Wufud. Kemudian 3 tiang lainnya Aisyah, Taubat, dan Muhallaqah. Tempat penting lainnya adalah mihrab dan mimbar Rasulullah. 3 tiang di makam. Paling depan tiang As-Sarir. Di tempat ini Rasulullah biasa beriktikaf. Beliau letakkan tempat tidur atau As-Sarir yang terbuat dari pelepah kurma untuk berbaring. Di tengah ada tiang Al-Hars atau penjagaan yang dulu biasa dijaga oleh sahabat Ali radhiyallahu an, sehingga disebut juga tiang Ali. Paling belakang tiang Wufud atau delegasi. Nabi Muhammad dulu berjumpa dengan pemimpin dari delegasi luar yang datang ke Madinah di tiang Wufud. Lokasi tiang Abu Lubabah di samping tiang As-Sarir dan dekat pintu keluar Raudhah. Ceritanya dulu Abu Lubabah yang telah melakukan kekhilafan berbohong kepada Nabi Muhammad mengikat dirinya di tiang ini 3 hari. Tiang Aisyah yang sangat istimewa.
Di tempat inilah Nabi Muhammad kerap mengerjakan sholat tahajud dan sholat taubat setiap malam. Cobalah salat dan berdoa di tepi atau belakang tiang ini. Tiang ini juga disebut tiang muhajirin, uswatanah qur'ah atau tiang undian. Letak tiang muhallaqah tidak terlalu kelihatan karena di belakang dan menempel pada mihrab Nabi. Tiang ini dulu adalah sebatang pokok kurma yang merintih dan kini dikenali sebagai tiang wangi karena diberi minyak wangi agar harum. Selain 6 tiang, inilah tempat penting di Raudhah, mihrab dan mimbar Rasulullah yang lokasinya berdekatan. Dulu Rasulullah menggunakan mihrab Nabi untuk sholat berjamaah bersama sahabat-sahabat beliau. Di mimbar ini dulu Rasulullah menyampaikan pesan dakwah pada umat Islam. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu an pernah teringat Nabi Muhammad setelah wafat 1 tahun ketika naik ke atas mimbar kemudian mengucapkan, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah berdiri di tempat aku berdiri sekarang. Lalu Abu Bakar radhiyallahu an menangis karena teringat akan Rasulullah SAW. Tidak masuk Raudhah, ada jemaah salat di belakang area makam Nabi Muhammad. Nah, di bagian belakang itu, dalam area yang tidak terlihat, terdapat mimbar tahajud, tempat salat malam Rasulullah. Selama di Masjid Nabawi, dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berselawatlah untuk Nabi dengan penuh penghormatan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.